Kami mau terus memandang wajah-Mu Tuhan, karena Engkaulah sumber segala yang baik bagi hidup kami, bagi kami. Semuanya anak-anak-Mu di sini. Bapa, terima kasih untuk hadirat-Mu. Apa yang sudah kami nyanyikan, apa yang sudah kami lakukan, kiranya semua berkenan padamu. Amin. Tuhan, terus beracara di sini dalam hidup kami masing-masing. Bapa, berkati kami terus. Bahkan saat firman-Mu disampaikan, Engkau juga beracara, Engkau menasehati kami, Engkau mengajar kami, Engkau Tuhan yang menguatkan kami, meneguhkan iman kami Tuhan. Bapa di surga, terima kasih kami siap diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku, puji Tuhan. Selamat malam bagi kita semuanya, shalom. Oke. Tema renungan kita malam ini dalam acara Ave Noel menyembah malam ini, berbahagia orang yang memuji-muji Tuhan. Berbahagia orang yang memuji-muji Tuhan. Langsung saja kita buka Alkitab kita dalam Mazmur. Mazmur 84 ayat 4. Mazmur 84 ayatnya yang keempat. Satu ayat saja kita baca sama-sama. Kita renungkan firman Tuhan ini. Saya percaya malam ini kita akan sungguh-sungguh diberkati. Mazmur 84 ayat 4, demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Selah. Sekali lagi Bapak Ibu perhatikan. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Selah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari satu ayat ini kita dapat, saudara, mengambil kesimpulan betapa berbahagianya, kata firman Tuhan, hidup orang-orang yang selalu memuji-muji Tuhan, yang diam dalam rumah Tuhan. Tentu saudaraku, kalau ini perkataan Tuhan, ini Alkitab, maka mau gak mau kita harus percaya. Dan di dalam kepercayaan kita itu kita perlu menggali. Kenapa kok firman Tuhan bilang begitu? Bukankah orang yang berbahagia itu adalah orang yang punya duit banyak? Bukankah yang berbahagia itu adalah orang yang punya istri yang cantik, suami yang ganteng, udah cantik rajin pula, udah ganteng baik pula? Bukankah orang yang berbahagia itu adalah orang yang punya keluarga lengkap utuh dan semuanya sehat, bisnisnya lancar, usahanya lancar, pekerjaannya lancar, duitnya banyak dan seterusnya? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tidak boleh menempatkan kebahagiaan kita pada apapun yang berbentuk fisik, apalagi semuanya itu datang dari dunia ini. Kita harus mulai belajar, saudara, merubah paradigma kita. Kebahagiaan kita tidaklah atau janganlah kita gantungkan pada apa yang kita miliki,
atau apa yang kita punyai, atau apa yang kita raih, atau apa yang kita dapatkan. Karena sesungguhnya kalaupun hari ini kita punya, belum tentu besok lusa kita masih punya. Kalau hari ini kita dapat atau kita raih sesuatu, belum tentu besok kita juga akan dapatkan hal yang sama. Tidak ada yang abadi di dunia ini selain Tuhan itu sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama belajar firman Tuhan. Kenapa kok dikatakan berbahagia orang yang memuji-muji Tuhan? Dan saya mau katakan malam ini kepada kita, saudara, malam hari ini dan seterusnya harusnya hidup kita berbahagia. Bahkan lebih bahagia dari kemarin-kemarin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya kan mengapa kok pendeta bilang begitu? Ya, saya sampaikan ini karena firman Tuhan yang ngomong begitu. Berbahagia, apa tadi saudara? Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus menerus memuji-muji engkau. Selah. Kenapa sih kok Alkitab bilang orang yang diam di rumah Tuhan dan memuji-muji Dia terus menerus itu berbahagia? Pertama saudara, kalau ada orang di dunia ini yang memuji-muji Tuhan, dan Alkitab bilang bukan sekali dua kali, tetapi terus menerus memuji-muji Tuhan terus menerus. Berarti tidak hanya sekali dua kali, tidak hanya di gereja saat mengikuti ibadah, menyembah itu tidak hanya kalau ikut amen, tetapi terus menerus. Orang yang menyembah, memuji Tuhan terus menerus, berarti dia cinta Tuhan. Berarti dia sedang mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Dia sadar betul bahwa dirinya tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Karena itu dia terus dekatkan diri kepada Tuhan. Tidak mungkin orang yang tidak cinta Tuhan, orang yang tidak mau mendekatkan dirinya kepada Tuhan, memuji Tuhan terus menerus. Kalau bernyanyi banyak, karena ada orang yang terlahir ke dunia ini hobinya memang nyanyi. Di kamar mandi nyanyi, di jalan nyanyi, lagi masak nyanyi, lagi berantem sama istrinya pun dia bisa nyanyi. Ya kan? Lagi ribut sama istrinya, dia bisa nyanyi. Nyanyi. Tapi yang dikatakan Alkitab bukan nyanyi, memuji-muji Tuhan. Nah saudaraku, kalau dia cinta Tuhan, kalau dia mendekatkan dirinya kepada Tuhan, tentu dia akan berbahagia di dunia ini. Karena dia bukan mendekatkan diri kepada manusia. Di mana manusia itu bisa menyayangi hari ini, bisa membenci besoknya. Orang yang terus-menerus memuji Tuhan, yang mendekatkan dirinya kepada Tuhan, dia tidak dekat dengan manusia yang hari ini bisa baik, besok bisa menyakiti hati dan perasaan. Kalau dia memuji-muji Tuhan terus menerus, dia dekat dengan Tuhan, dia akan berbahagia. Karena dia akan dekat dengan satu pribadi yang menciptakan dia, yang menemani, menyertai dia setiap hari, yang terus menjagai, melindungi dia dari bahaya. Saat orang itu butuh pertolongan, Tuhan menolong. Saat orang itu butuh bantuan, Tuhan membantu. Bahkan saat orang itu enggak berdoa aja,
Tuhan tetap tolong, Tuhan tetap berkati. Sekalipun hidup kita masih jauh dari apa yang Tuhan inginkan, Tuhan tetap pelihara kita. Kalau engkau dekatkan dirimu kepada Dia, hidupmu pasti bahagia, saudara. Karena yang dekat denganmu itu bukan manusia, tapi Dia Allah di atas segala Allah. Tuhan di atas segala Tuhan, yang termulia dari segala-galanya di bumi ini. Dan saya mau kasih tahu, kan Dia sumber segalanya bagi kita, amin. Istri kita, Pak, itu hari ini kalau moodnya lagi baik, dia bisa senyum sama kita, baik sama kita. Ya kan, kita masih, oh istri kita udah tahu, oh papa minta kopi. Tapi kalau moodnya lagi baik, kalau enggak baik, teriak udah 3 kali, ma kopi, belum tentu ada kopi. Itu manusia. Demikian juga sebaliknya ya kan, suami kita juga sama. Bahkan suami itu ada baiknya kalau lagi ada maunya. Kalau ada maunya dia baik, aduh luar biasa. Tapi itu suami di luar, di gereja ini enggak begitu, amin. Tapi kalau kita dekat Tuhan, saudara, indah hidup kita akan bahagia. Saya sampaikan ini sebenarnya nyambung dengan khotbah saya waktu di ACC di Taman Surya di Zoom. Saudara, saya mau saksikan beberapa waktu yang lalu saya punya masalah. Dan masalah saya bagi saya itu cukup menyita perasaan damai dan sukacita saya. Benar-benar mengganggu saya dan membuat saya itu, saudaraku, murung setiap hari. Galau tingkat tinggi. Tiba-tiba Tuhan berbicara kepada saya. Waktu itu saya lagi naik motor loh. Tuhan bicara begini kepada saya. Bukankah hari Minggu kemarin kamu dengar firman? Kamu harus keluar dari zona nyamanmu dan harus masuk ke zona asing. Bukankah hari Jumat kemarin di Amin Pusat kamu sudah dengar khotbah? Kamu harus keluar dari zona nyaman masuk ke zona iman. Bukankah di ACC hari Senin yang lalu engkau mendengar firman? Tuhan tahu memberi yang terbaik kepadamu. Kenapa kau galau tingkat tinggi? Kata Tuhan. Saudara tahu, firman Tuhan itu muncul dalam pikiran saya dan membuat saya menangis di motor itu. Menangis, saya minta ampun sama Tuhan. Dan saya menarik kesimpulan. Satu ya, kesimpulan saya yang pertama. Ternyata orang yang dekat dengan Tuhan itu selalu ada jawaban dari Tuhan. Selalu ada jawaban dari Tuhan. Celakanya teman-teman, Bapak Ibu, kalau kita enggak dekat Tuhan, Tuhan itu kasih jawaban, tapi kita enggak pernah dengar dia ngomong. Kita enggak pernah dengar dia kasih jawaban kepada kita. Kalau engkau dekat dengan Tuhan, setiap hari Tuhan itu ngomong, bicara kepada kita. Tuhan bisa hiburkan kita, Tuhan bisa kasih kita kekuatan, Tuhan bisa kasih kita hikmat bagaimana menghadapi masalah dan persoalan kita itu. Kalau kita dekat Tuhan, kalau kita enggak dekat Tuhan, Tuhan tetap sayang kita, Tuhan tetap ngomong, Tuhan tetap tolong kita. Tapi kalau kita enggak dekat Dia,
kita nggak akan peka dengar suara Dia. Tuhan bilang kamu harus begini, tapi kita nggak dengar karena kita itu jauh dari Dia, saudara. Tapi kalau engkau dekat dengannya, engkau akan melihat campur tangan Tuhan. Dalam setiap langkah hidupmu, bahkan dalam setiap hembusan nafasmu, Dia itu nyata, saudara. Nyata. Simple. Simple, Tuhan cuma bilang begitu. Minggu, Jumat, Senin. Bukankah kamu dengar firman? Kenapa firman itu berlalu begitu saja? Oh, saya bertobat, saudara. Dan yang kedua, pelajaran dari itu, siapapun yang khotbah di gereja kita, jangan nilai firman Tuhan dari pembicaranya. Saudara tahu siapa yang khotbah hari Minggu itu, yang khotbah keluar dari zona nyaman masuk ke zona asing? Pak Hasan. Khotbahnya simple, sederhana, enggak panjang, tapi ternyata pesan Tuhan luar biasa. Saudara tahu siapa yang khotbah Jumat di sini? Yang keluar dari zona nyaman masuk ke zona iman? Saudara kita Abir. Ketika dengar khotbah itu saya biasa, ini udah sering kita dengar, udah sering saya dengar. Tapi ketika saya punya masalah, Tuhan bilang, kemarin kau udah dengar ya? Dan saya bilang, oh iya ya. Dan yang hari Senin itu Pak Jerry. Pak Jerry juga simple, ACC cuma 10 menit disampaikan. Tetapi satu kalimat firman Tuhan, Tuhan tahu memberikan yang pantas kepada semua orang. Tuhan tahu. Wah, itu mengubahkan saya, saudara. Dan kalau saya bisa dengar Tuhan bicara, menghibur, menguatkan saya. Karena saya orang yang sedang berusaha dan terus berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan. Saudara mau berbahagia? Kau harus selalu dekatkan dirimu kepada Tuhan. Cintai Dia, dekatkan dirimu, terus puji Dia. Saudara, puji Dia. Engkau berbahagia ketika engkau datang ke tempat ini malam ini. Engkau memuji Dia. Dan di sana Tuhan beri engkau kebahagiaan. Yang kedua, saudara, kenapa kok dibilang berbahagia? Karena saat orang memuji menyembah Tuhan, di situ orang itu dengan gampang merasakan, mengalami kehadiran Tuhan. Bukankah Tuhan itu hadir di mana-mana, Pak Pendeta? Yes, betul. Tuhan hadir di mana-mana. Ketika kita masak di dapur, ibu-ibu, Tuhan hadir di situ. Ketika kita lagi nyetir mobil, nyetir sepeda motor kita di jalan raya, Pak, Tuhan hadir di situ. Ketika kita lagi duduk di toilet pun, Tuhan hadir di situ. Tapi ketika kita masuk dalam pujian penyembahan, kita memuji-muji, kita menyembah Dia, di sanalah tempat yang paling gampang bagi kita untuk kita merasakan kehadirannya. Dan kalau engkau rasakan kehadiran Tuhan, masalahmu lewat, saudara. Apapun yang menjadi beban dalam hidupmu, akan tiba-tiba kau rasa plong. Hatimu malah kebalikannya dipenuhi damai, sejahtera, sukacita. Betapa indahnya dalam hadirat Tuhan. Amin, saudara. Jadi kalau engkau datang amin seperti ini, bagus, sangat bagus. Jangan lihat siapa pembicaranya, siapa WL-nya. Saya sudah buktikan di GBI Avenuel. Siapapun WL-nya, ketika saya dari awal sampai selesai pujian penyembahan, konsentrasi, fokus, saya benar-benar menghadap Tuhan, saya diberkati. Saya diberkati. Walaupun kadang-kadang WL kita itu, apa tuh namanya saudara, grogi-grogi begitu kan. Kagak jelas juga kadang ngomongnya, ya kan. Penyembahannya pun begitu aja, enggak terpengaruh saya.
Karena saya sedang menghadap Tuhan dan saya pribadi memuji-muji Dia. Amin. Saya ngalamin, sudah praktekkan. WL-nya yang biasa-biasa, yang sederhana, yang baru belajar. Tapi ketika saya buka hati, ya mungkin teman-teman WL di cabang di Taman Surya selalu lihat saya kali. Hampir setiap kali penyembahan air mata saya mengalir. Kalau saya fokus, kecuali kalau saya lagi sibuk, kecuali kalau saya lagi urus ini, urus itu, gak fokus menyembah Tuhan. Indah saudara dalam hadirat Tuhan. Dan kalau engkau masuk hadirat Tuhan, hidupmu indah. Alkitab bilang berbahagia orang yang diam dalam bait-Mu, yang memuji-muji Engkau terus menerus, terus menerus. Kalau kau mau bahagia, dekat Tuhan, selalu dalam hadirat Tuhan. Apapun masalahmu Pak Bu, itu akan terasa ringan. Itu akan terasa ringan. Seberat apapun akan menjadi ringan kalau engkau sadar betul ada Tuhan yang datang memenuhi hati dan hidupmu. Ada Tuhan yang menyertaimu. Amin. Yuk belajar. Jemaat Avenuel di sini belajar terus menyembah Tuhan. Ini saya lihat udah makin hari makin banyak ini yang datang. Puji Tuhan. Tetap setia. Tidak akan pernah ada yang sia-sia. Amin. Ketika kau menyembah Dia, kau pasti diberkati. Hanya saja saya titip pesan ini Bapak Ibu. Ini yang poin saya yang terakhir, saya titip pesan. Ketika menyembah Tuhan, jangan cuma di bibir, jangan cuma di mulut. Nyanyi, lihat teks. Ya enggak hafal Pak, belajar di rumah, belajar lagu, nyanyi. Supaya di gereja itu kau enggak lihat teks. Kalau kau nyanyi lihat teks, fokusmu ke teks bukan ke Tuhan. Apalagi kalau ada yang mengganggu pemandanganmu di depan, yang bolak-balik lah, yang ngobrol ya kan, konsentrasimu terganggu. Yang pertama usahakan hafal lagu, makanya nyanyi di rumah. Sehingga ketika ibadah jangan terpengaruh ke teks, jangan berfokus ke teks, fokus ke Tuhan. Nyanyi, saudaraku dengan konsentrasi, pandang wajah Tuhan. Full konsentrasi, fokus kepada Tuhan. Apa yang kau nyanyikan, hayati. Bukan cuma sekedar di mulut, hayati. Bapa, Engkau baik. Hayati kebaikan Tuhan. Kenapa kau bilang Tuhan itu baik? Ingat semua kebaikan Tuhan. Ketika kau nyanyi itu, tanpa kau sadari, kau akan diberkati. Tanpa kau sadari kau meneteskan air mata. Tanpa kau sadari kau seperti dipeluk Tuhan. Makin dalam kau mendengar Tuhan berbicara dalam hatimu. Satu fokus, konsentrasi, menghayati. Jangan nyanyi, lihat sana, lihat sini, lihat teks, lihat HP, lihat sana, lihat sini, lihat teks, lihat HP. Pulang saya pastikan sama saja. Tapi kalau kita fokus, konsentrasi, hayati semua lagu yang kita nyanyikan. Saudara, seperti kita ngobrol dengan Tuhan, kita ungkapkan kepada Tuhan. Aku memuji-Mu. Bayangkan Tuhan itu memang mendengar kita sedang memuji Dia. Bayangkan Tuhan lagi lihat kita yang sedang nyanyi untuknya. Maka nyanyikan dengan tulus. Aku menyembah-Mu. Ngomong begitu, nyanyi begitu aja, saudara, itu memberkati. Memberkati. Bapa, Kau baik. Kita akan ingat kebaikan-kebaikannya. Dan sehingga akhirnya Tuhan bicara begini. Tuh dengar, kalau dulu aku baik, sekarang pun aku tetap baik. Kalau dulu aku baik, selamanya aku baik.
Kalau Tuhan ngomong begitu dalam hati kita, masalah kita yang besar jadi kecil, masalah yang kecil rasanya tidak ada artinya. Karena Tuhan bilang, dulu, sekarang, sampai selamanya, Dia baik bagiku. Tapi kalau Bapak Ibu cuma lip service, cuma di mulut doang, pikiranmu kemana-mana, saya pastikan kau tidak akan rasakan apa-apa. Bahkan saya pernah bilang di tempat ini, di Munster dulu masih di Pluit. Sekalipun kita undang Sydney Mohede datang ke tempat ini jadi WL, sekalipun kita undang dari Amerika Don Moon datang ke tempat ini, sekalipun kita undang yang di Australia itu, apa itu namanya? Hillsong datang ke tempat ini jadi WL, kalau kau tidak buka hati, tidak konsentrasi, tidak fokus sama Tuhan, kau tidak akan rasakan apa-apa. Tidak akan rasakan apa-apa. Saya pastikan. Saya sudah praktekkan. Bahkan pembicara saya sudah praktekkan. Pembicaranya biasa, sederhana. Tapi kalau saya fokus, saya diberkati. Tapi ketika pun Benny Hinn datang ke Gelora Bung Karno. Penuh sesak, tapi saya enggak buka hati. Saya mau melihat-lihat saja apa yang terjadi. Banyak yang sembuh enggak? Banyak yang buta melihat enggak? Banyak yang pakai kursi roda berdiri enggak? Cuman ngelihat-lihat. Saya datang sebagai penonton. Saudara, saya tidak rasa apa-apa. Saya tidak diberkati. Tapi ketika Pak Hasan, Abir, Pak Jerry, Pak Yongki belajar semua ini khotbah. Tapi kalau kita fokus, kita hayati, kita diberkati. Jadi bukan tergantung siapa dia, tapi bagaimana kita ketika kita menghadap Tuhan. Amin. Ya, mulai hari ini saudaraku, terus dekatkan dirimu kepada Tuhan. Dan yang kedua nih, terus puji Dia, masuk dalam hadiratnya, tinggal dalam bait-Nya, terus menerus puji Dia, sembah Dia. Dengan penghayatan, maka kau akan rasakan betapa indahnya dekat Tuhan, betapa indahnya dalam hadirat Tuhan. Dan saya pastikan, karena itu semua, hidupmu akan berbahagia. Karena ternyata engkau tidak berjalan sendirian. Ada Allah yang maha dahsyat perkasa menyertai hidupmu. Amin. Mari angkat tangan kananmu, taruh di dadamu. Ayo saudara, kita pejamkan mata. Mari kita sama-sama katakan kepada diri kita sendiri. Aku mau terus mendekatkan diriku kepadamu Tuhan. Bahkan aku mau terus memaksa hidupku, mengarahkan hidupku, selalu tinggal dalam bait-Mu, memuji-muji Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Haleluya, Bapa.